Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alimul Hakim. Qira'atun min kitabi Rawdatul Anwar fi Siratin Nabiyil Mukhtar. Ila an qala al-muallif Syekh Abdul Rahman Al-Barakfuri rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa ulumi sa'iril ulama'i al-amilin wal mu'arrikhin ila anggal rajma'ah salat maghrib yang dirahmati Allah, diberkahi Allah, diberi taufik serta hidayah oleh Allah. InsyaAllah kita manfaatkan waktu antara maghrib dan isya ini dengan berbicara tentang sejarah hidup baginda Nabi SAW, bicara tentang ilmu sirah nabawiyah, biografi, perjalanan hidup, perjalanan kehidupan perjuangan baginda Nabi SAW, bicara tentang ilmu agama di masjid, tentang akhirat merupakan nur cahaya. InsyaAllah nanti cahaya itu akan hadir di alam kubur kita. Di dalam riwayat hadis Nabi SAW bersabda, Al-kalam fil masjid zulmatun fil qabr. Berbicara tentang dunia, tentang hal-hal yang tidak ada kaitan dengan amar ma'ruf nahi mungkar, dengan ilmu. Dia bicara dunia, ngobrol sana sini gak jelas, zulmatun fil qabr. Yang dilakukan di masjid, obrolan itu kalau dilakukan di masjid, maka menjadi sebab kegelapan nanti di alam kubur. Sebaliknya, kalau kita bicara ilmu agama, ilmu tentang amar ma'ruf nahi mungkar, tentang akhirat, tentang kita bagaimana mengenal Allah, bagaimana mengenal Rasulullah SAW, merupakan nur dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan nur cahaya dari Allah Subhanahu wa taala dengan kita niat mendekatkan diri kita kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Rasulullah. Maksudnya mempelajari kehidupan baginda Nabi SAW, perjuangan Rasulullah SAW. Bab yang kita akan baca saat ini melanjutkan bab tentang perang Uhud, di mana bab yang akan kita baca ini menceritakan betapa dahsyatnya perjuangan Nabi SAW, betapa menderitanya baginda Nabi SAW di waktu perang Uhud ini. Karena perang Uhud ini satu-satunya perang yang dilakukan oleh Rasulullah bersama para sahabat, dan Nabi mengalami cedera yang sangat serius yang tidak pernah dialami pada perang-perang yang lain. Bahkan kaum muslimin gugur di perang Uhud ini jumlahnya paling banyak dibandingkan perang-perang yang lain. Baik, kita lanjutkan, masih membahas tentang hujumul musyrikin ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi isya'ati maqtalihi. Bagaimana serangan orang-orang musyrik terhadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai target untuk dibunuh. Jadi perang Uhud itu, para jemaah, itu target utamanya orang-orang musyrikin Quraisy Mekah ingin membunuh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqa'a kullu hadza ala raghmi difa'il Quraisyiyin ad-difa' al-mustamid. Terjadi serangan demi serangan dari pihak orang-orang musyrikin setelah tentara pasukan pemanah dari kaum muslimin terjebak, tertarik, terpengaruh dengan umpan yang dibuat oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Yaitu pada awalnya memang kalah, tapi memang sengaja, sebagian pendapat sengaja harta rampasan perang itu ditinggalkan oleh orang-orang musyrik, sehingga pasukan pemanah yang ada di atas bukit yang dipimpin oleh Sayyidina Abdullah bin Jubair turun, takut tidak kebagian harta
ghanimah. Jadi memang ujian umat Nabi Muhammad ini adalah harta. Di kulli ummatin fitnah wa fitnu ummati wa fitnatu ummati al-mal, kata Nabi. Masing-masing umat itu punya fitnah, dan fitnah umatku adalah harta. Sehingga pada dalam situasi berperang pun mereka tergoda dengan harta, terjebak, tertarik, sehingga mereka turun dari atas bukit. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan kepada mereka, la tabrahu makanakum in ghalabna aw ghulibna. Pasukan pemanah, jangan bergerak, jangan tinggalkan tempat kalian, yakni atas di bukit Ar-Rumah, jangan tinggalkan tempat itu. Kita mengalahkan atau dikalahkan. Dalam riwayat lain, intasorna aw ghulibna. Kita mendapat pertolongan atau kita kalahkan, tetap jangan turun, kata Nabi. Namun mereka lalai atas instruksi dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga pasukan kaum muslimin kocar-kacir. Dan faqad rama Sa'ad bin Abi Waqqas ketika situasi sedang berkecamuk, di mana pasukan kaum muslimin sudah mulai enggak tertib, sehingga Sa'ad bin Abi Waqqas melemparkan panahnya begitu dahsyatnya, hatta nazala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kina tahu, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam membantu mengambilkan anak panah itu diberikan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Sampai kehabisan tuh anak panah yang diambil oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Rasulullah membantu mengambilkan anak panahnya juga, diberikan kepada Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan Nabi mengatakan, irmi faddaka abi wa ummi, lemparkan itu anak panah, aku serahkan sebagai tebusan untukmu ayah dan ibuku. Wa qatala Talhah bin Ubaidillah wahdah. Pada situasi yang sedang berkecamuk itu, Sayyidina Talhah bin Ubaidillah sendiri dengan dahsyatnya menyerang sekelompok dari golongan orang-orang tentara kaum musyrikin, hatta asabahu khamsatan wa thalathuna aw tis'atan wa thalathuna jarha, sampai Sayyidina Talhah bin Ubaidillah ini terkena serangan dan sampai luka di dalam tubuhnya ini. Lukanya itu 35 luka atau 39 luka. Ada yang mengatakan luka itu ya tertancap panah. Siapa? Sayyidina Talhah bin Ubaidillah. Wa waqi'a bi yadihi Nabi sallallahu alaihi wasallam fa usibat asabi'u hatta shallat. Dan dia menahan serangan demi serangan dari pihak orang kafir itu. Panah yang dilemparkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditangkap dengan tangannya begini, agar supaya anak panah yang dilemparkan oleh orang kafir itu tidak sampai mengenai tubuh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai apa? Hatta shallat, sampai tangannya itu enggak bisa bergerak gemeter. Sayyidina Talhah bin Ubaidillah. Nah, wala musibat asabi'ahu, jari jemarinya ini menahan panah-panah yang dilemparkan oleh orang-orang musyrikin yang mengenai jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditahan dengan tangannya sampai habis. Sibat jari jemarinya ini, ada yang putus, ada yang patah, hancur semua. Dan Sayyidina Talhah bin Ubaidillah mengatakan, aduh gitu kalau bahasa kita ini. Ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar Sayyidina Talhah merintih, aduh gitu, karena tangannya hancur, menahan panah-panah yang diserangkan kepada Rasulullah, ditahan dengan tangannya, dengan tubuhnya. Kemudian Nabi mengatakan kepada Sayyidina Talhah, lau qulta bismillah la rafa'atkal malaikatu wan nasu yanzurun. Andaikan engkau, hei Talhah, mengucapkan bismillah, bukan aduh, bukan gitu, ketika menahan kesakitan itu,
niscaya malaikat akan mengangkatmu, akan mengangkatmu. Karena Sayyidina Thalhah aduh gitu mengatakan mengeluh karena sakitnya. Karena begitu dahsyat serangan-serangan yang bertubi-tubi yang digencarkan oleh orang-orang musyrikin kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diceritakan bahwa ketika Rasulullah SAW mulai terdesak, ada sekelompok orang-orang musyrikin datang terus menyerang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ada seorang wanita juga ikut membantu pada saat tentara kaum muslimin terdesak, membantu yang namanya Amrah binti Alqamah Al-Kinaniyah. Falatu bihi wa khallas al-adu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mengarahkan, ikut membantu, mengiringkan, menunjukkan tentang keberadaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ramauhu bil hijarah, mereka tidak cukup panah yang dilemparkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka melempar dengan batu-batu yang sangat banyak. Hatta waqa'a la syakka wa kasara adbatah Utbah bin Abi Waqqas rubaiyatus sufla al-yumna. Dan Utbah bin Abi Waqqas ini saudaranya Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Coba, satu bapak ya, saudara, kakak adik, yang satunya membela Rasulullah SAW mati-matian, yang satunya ingin membunuh Rasulullah mati-matian. Coba bayangkan para jemaah, ini soal hidayah ya. Utbah bin Abi Waqqas ini memecahkan, menghantam Rasulullah SAW ya, di sini Rasulullah. Ketika Rasulullah pakai kayak helm itu untuk pengaman besi, karena ada kancingnya itu, baju besi namanya rubaiyah, darak. Kemudian ini namanya baju untuk pengaman kepalanya, dihantam oleh Utbah bin Abi Waqqas mengenai gigi geraham baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bagian bawah, sampai lepas gigi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bagian bawah dan kanan. Wajara syafatahu as-sufla, dan pecah bibir baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bagian bawah, pecah, dihantam oleh Utbah bin Abi Waqqas. Wa syaja'atul Abdul Syihab wa syamul baitu ala ra'sihi. Kemudian diterangkan di sekolah mereka dengan rekan-rekannya Utbah bin Abi Waqqas ini, wa kana haula, yang namanya siapa yang mereka ini yang mendampingi Utbah bin Abi Waqqas, ibnu juga ibnu Qami'ah al-Laitsi, wa jaraha ibnu Qubayl al-Julaihi wajhahu, menghantam wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dakhalat halaqatan min halaqil mighfar fi wajnatihi sallallahu alaihi wasallam, sampai alat pengancing penutup pengaman kepala baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menancap, pecah gigi baginda Nabi bagian bawah, dan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam luka bagian bawah. Wa syajjahu aidan Abdullah bin Syihab az-Zuhri wa syawal baitu ala ra'sihi, Rasulullah dikeroyok, dilempari batu, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga banyak mengalami luka-luka bagian kepalanya. Wa kana haula ma'hum Ubay bin Khalaf al-Jamhi, bersama mereka juga Ubay bin Khalaf al-Jamhi. Ta'aqadu, mereka sepakat serempak mengarah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Ala qatlihi sallallahu alaihi wasallam, untuk membunuh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dalam Sahihul Bukhari dari Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud wa ma'ahu rajulani yuqatilani anhu alaihima thiyab bait. Kata Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas ya, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu perang Uhud, beliau bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua orang laki-laki pakai baju putih mendampingi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ka asyaddul qital ma ra'aituhuma qabla wala ba'du. Aku tidak pernah melihat dua orang ini sebelumnya dan setelahnya. Ini malaikat, wa huma Jibril wa Mikail. Dua orang ini adalah malaikat Jibril dan Mikail. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu perang Badar
dibantu oleh malaikat. Di perang Uhud pun juga demikian. Nah, siapa? Jibril dan Mikail. Nah, kemudian siapa? Ka'ab bin ra'aitu 'ainayhi tazharat tahta al-maghfar fasihtu ya ma'asyaral muslimin abshiru wa hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjatuh berjuang. Fa asyara ilayya ila an sakatat wa ataf alaihi nafarun minal muslimin wa nahadu ila sy'ab. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdesak ila sy'ab ya. Wa nahadu ila sy'ab, Rasulullah terdesak mundur sampai ke lereng-lereng Jabal Uhud. Fa adrakahum Ubay bin Khalaf wa huwa yaqul. Ubay bin Khalaf ini sangat berambisi untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan janji dia waktu perang Badar, ketika kalah waktu perang Badar, dia mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, Muhammad, ya, Muhammad, peperangan ini dia mengatakan begini, indi faras a'lifuha kulla yawmin farqan min dhurr aqtuluka 'alaiha. Muhammad, aku punya kuda, saya kasih makan tiap hari biar sehat, biar kuat. Nanti kuda itu aku gunakan waktu perang nanti akan datang untuk membunuhmu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana aqtuluka insyaallah taala. Bukan engkau yang bunuh aku, tapi justru aku yang akan bunuh kamu. Nah, Ubay bin Khalaf ini terus mencari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Aina Muhammad? La najautu in najah." Mana Muhammad? Mana Muhammad? Aku enggak bisa selamat kalau Muhammad masih selamat. Dia mencari targetnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian falamma ra'ahu yaum Uhud syadda Ubay ala farsihi fa'taradahu rijal minal muslimin. Pada saat di waktu perang Uhud, Ubay bin Khalaf begitu semangatnya, begitu dahsyatnya, memacu kudanya secepat-cepatnya mengejar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dihalau oleh beberapa sahabat. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika dihadang Ubay bin Khalaf untuk menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung, Nabi mengatakan kepada sahabat, "Khallu tariqahu." Ya, ini para jemaah, kita akan tahu bagaimana keberanian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini khallu tariqahu, kata Nabi, biarkan wahai sahabat-sahabatku, Ubay bin Khalaf dia mau duel sama saya, silakan, bilangan khallu tariqahu. Wa talawala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-hirbah min al-Harith ibn Summah fantafadha biha intifadatan tatayyaru minhu tatayyur syu'ara ala dhuhril ba'ir idan tafadha. Kemudian ketika dia mendekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau menyerang, mau bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi begitu cepat mengambil apa? Hirbah. Hirbah ini kenapa? Pisau kecil, bayonet. Begitu cepat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil bayonet yang ada, yang dipegang oleh Harith bin Summah. Langsung set diambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung mengibaskannya kepada Ubay bin Khalaf. Kemudian terkena lehernya, langsung terkena lehernya. Tadadda minha an dhahri arsihi miraran. Dan Ubay bin Khalaf setelah kena serang oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan bayonet, ya kalau sekarang, ya, Ubay bin Khalaf ini merangkak-rangkak naik ke atas kudanya, tapi nggak bisa karena sudah lemes, sudah cedera yang sangat serius. Naik lagi, jatuh lagi, naik lagi, jatuh lagi. Akhirnya dia raja ila ashabihi, datang kepada teman-temannya, ini orang-orang musyrikin. Wa yaqul, dia mengatakan, qatalani Muhammad, Muhammad membunuh aku, Muhammad membunuh aku. Artinya apa ini, kata para ulama? Jadi Ubay bin Khalaf ini dan kaum musyrikin tahu kalau Muhammad itu enggak akan membunuh musuh-musuhnya, enggak akan membunuh. Tahu kalau Rasulullah itu adalah penyayang, orangnya enggak tegoan gitu, tahu mereka. Maka Ubay bin Khalaf ini mengumumkan, saking mangkalnya, saking marahnya, saking sakitnya, dia mengatakan, qatalani Muhammad, Muhammad telah membunuh aku, Wahum yaqulun, dan mereka teman-temannya
teman-teman Ubay bin Khalaf ini mengatakan, la ba'sa bika, enggak apa-apa kamu, enggak apa-apa. Padahal dia sudah tersiot-siot, enggak bisa berjalan. Enggak apa-apa kamu, la ba'sa bik, enggak apa-apa kau. Faqala, kemudian dia mengatakan, lau kana ma bi jami'in nas laqatalahum alaysa qad qala ana aqtuluka wallahi lau basata alayya. Sampai dia mengatakan, andaikan Muhammad itu melanjutkan serangannya cuma meludah gitu saja, gitu, laqatalani, niscaya aku pasti mati, sudah nggak bisa jalan lagi sudah. Saking dahsyatnya serangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia diceritakan di dalam satu riwayat, dia terus mengerang-erang ketika kembali dari Madinah ke kota Mekah itu, di perjalanan mengerang-erang bersuara seperti suaranya sur itu sapi. Oh gitu, saking sakitnya itu. Kena serangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking sakitnya. Dan dalam hal ini para jemaah menunjukkan bahwa hadza adalla dalilun ala syaja'atihi sallallahu alaihi wasallam wa thabati qalbihi wa lam yanqul annahu qatala ahadan ghairu Ubay. Dan tidak ada riwayat yang menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membunuh seseorang kecuali Ubay bin Khalaf ini. Kemudian Nabi mengatakan begini, ishtadda ghadaballah ala rajulin yaqtuluhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sabilillah, yakni al-jihad. Sungguh Allah murka terhadap seseorang yang mati di tangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika perang di jalan Allah, yakni waktu jihad. Nah, di situ jihad. Ini menunjukkan bahwa begitu keberanian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika perang Uhud. Kemudian jemaah rahmati Allah, wa khilal hadhihi sa'al harajah, pada suasana yang sangat mencekam, ya, sebagaimana dalam kitab Bahjahul Wahab tadi dijelaskan bahwa nazala Jibril wa Mikail faqatila annahu asyaddal qital, juga membantu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam malaikat Jibril dan Mikail. Wa fa ilaihi sallallahu alaihi wasallam adadul muslimin, begitu juga kaum muslimin mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjaga keselamatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa dafa'u anhu asyaddad difa, dan mempertahankan keselamatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan luar biasa. Wa kana awwaluhum Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama ternyata mendekati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Wa ma'ahu Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Kemudian bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu anhuma. Wa taqaddama Abu Bakar yanzi' al-haqatal mighfar an wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Bakar mendekat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mencabut cincin helm. Kalau sekarang gampangannya kayak helm gitu, dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu menancap di wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menancap di wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa alaha alaihi Abu Ubaidah hatta naza'aha. Abu Ubaidah enggak tega ketika Sayyidina Abu Bakar mencabut cincin yang menancap di wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika ditarik itu para jemaah, fasaqatat ihza thaniyataihi, lepas gigi bagian Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu gigi gerahamnya ini bagian bawah ini lepas, patah. Tsumma najalhatul ukhra fasaqatat al-ukhra, ketika yang satunya ditarik juga lepas lagi, patah gigi lagi gigi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma aqbala ala Talha ibni Ubaidillah fa'alajahu wa huwa jarih. Kemudian yang dihadapkan kepada Sayyidina Talhah ibn Ubaidillah fa'alajahu, kemudian diobati Rasulullah. Wa athna dzalika wa salla ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Dujanah wa Mus'ab bin Umair wa Umar bin Khattab wa Ali bin Abi Thalib wa ghairuhum. Di tengah-tengah kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami cedera yang sangat serius ini, datang juga menanyakan tentang keselamatan Rasulullah, mendekat semuanya. Abu Dujanah, Mus'ab bin Umair yang bawa bendera itu juga mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab wa Ali bin Abi Thalib wa ghairuhum, dan selain lainnya, ini para sahabat. Wa tadha'afa adadul musyrikin aidan, begitu juga kaum musyrikin mendekat juga. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dilindungi oleh para sahabat, juga orang-orang kaum musyrikin mendatangi juga, mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wastadda hajmatuhum, sangat dahsyat pertempuran antara keduanya. Wa qama muslim bibutulat nadirah, dan kaum muslimin dengan pahlawan-pahlawan, pemuka-pemuka mereka, pertempuran yang sangat luar biasa. Wa minhum man yarmi, di antara mereka melempar dengan batu, wa minhum man yudafi, menahan serangan musuh, wa minhum man yuqatil, wa minhum man yaqi as-siham ala jasadihi, yang di antara mereka menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangkis anak-anak panah itu dengan tubuh dia demi menyelamatkan tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya tadi yaitu Sayyidina Talha bin Ubaidillah, dan juga Sayyidina Anas bin Nadhr. Anas bin Nadhr ini yang mengangkat suara ketika terdengar suara bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbunuh. Wa kana liwa biyadi Mus'ab bin Umair, pada waktu itu bendera kaum muslimin di tangan Mus'ab bin Umair. Fadarabu ala yadihi al-yumna, dipegang bendera itu, terputus ini tangan kanannya Sayyidina Mus'ab bin Umair, hatta qata'at, sehingga bendera itu jatuh. Fa akhadahu bi yadil usra, diambil dengan tangan kiri. Fadarabu alaiha hatta qata'at, diputus juga tangannya. Kemudian baraka alaihi bi sadrihi, sebisa-bisanya Sayyidina Mus'ab bin Umair itu mengambil bendera dengan tangannya, sisa-sisa tangannya begini, dikempit ke dadanya begini. Dikempit ke dadanya, sadrihi wa anuqih, dan sambil dipegang bendera itu dengan pakai lehernya begini, karena tangannya sudah terputus semua. Sayyidina Mus'ab bin Umair sudah habis semua tangan kanan kiri, diambil dengan sebisa-bisanya dikempitkan ke dadanya begini dengan pakai lehernya begini. Allah radhiyallahu anhu Sayyidina Mus'ab bin Umair. Wa kana alladhi qatalahu huwa Abdullah bin Qami'ah. Kemudian akhirnya Sayyidina Mus'ab bin Umar dibunuh oleh siapa? Abdullah bin Qami'ah, namanya Abdullah. Pimpinan orang munafik namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Yang membunuh Sayyidina Mus'ab bin Umair namanya Abdullah bin Qami'ah. Falamma qatalahu, ketika Ibnu Qami'ah ini, Abdullah bin Qami'ah ini berhasil membunuh Mus'ab bin Umair karena beliau yang bawa bendera, dhanna annahu qatala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengira telah membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lianna Mus'aban kana yushbihu Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Sayyidina Mus'ab ini serupa mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin pakaiannya ya, yang dipakai baju besinya, helmnya itu mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin wajahnya juga mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fansarafa Ibnu Qami'ah, kemudian Ibnu Qami'ah ini bangkit keluar dari keramaian orang, wasaha, teriak, inna Muhammadan qad qutil, sesungguhnya Muhammad telah terbunuh, sesungguhnya Muhammad telah terbunuh, inna Muhammadan qad qutil. Wa sya'al khabar bi sur'ah, kemudian berita ini menyebar di tengah-tengah pasukan kaum musyrikin begitu cepatnya. Kemudian ketika tersebar kabar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbunuh, takhaffafa al-hujumul musyrikin. Serangan demi serangan dari orang-orang musyrikin menjadi apa? Menjadi tidak terlalu keras, karena mereka menyangka bahwa bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah terbunuh. Idzannu annahum ashabul hadaf. Tujuan utamanya sudah tercapai, yaitu ingin membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Balagu ma aradu, mereka sudah tercapai apa yang mereka inginkan. Walamma ra'al muslimuna bi dhaiti amaliyat at-tatwiq tashtatu wartabaku. Ketika orang-orang kaum muslimin melihat ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjatuh, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjatuh di jurang yang dibuat oleh Amr di situ dibuat. Rasulullah terjatuh di situ, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika darahnya itu mau menetes, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam cepat diambil, enggak sampai menetes ke tanah. Ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa begitu sibuknya panjenengan agar darahnya supaya tidak terjatuh ke tanah?" Dalam riwayat ceritakan, kata Nabi, kalau sampai darahku ini menetes dan terkena tanah ke bumi,
maka Allah akan menurunkan bala yang dahsyat yang akan menimpa umat ini. Maka Rasulullah SAW mengambil darahnya jangan sampai terjatuh. Dan ketika Rasulullah SAW mengeluarkan darah, disebutkan dalam satu riwayat bahwa ada seorang namanya Sanan bin Malik. Sanan bin Malik ini yang menghisap darahnya Rasulullah SAW sampai mulutnya penuh dengan darah Nabi. Kemudian setelah dihisap dia pergi ke balik bebatuan, datang lagi kepada Rasulullah SAW, menghisap lagi, ditanya oleh Rasulullah, ya Sanan bin Malik atau Malik bin Sanan, ya ditanya, kemana kan darah tadi yang kau hisap itu? Ya Rasulullah, wada'tu fi akhfa makan. Aku letakkan darah panjenengan di tempat yang paling tersembunyi. Rasulullah tersenyum. Kau telan ya darahku ya. Kau telan ya. Tersenyum Rasulullah SAW, bukan marah, tersenyum. Agar Nabi mengatakan orang yang meminum darahku dia tidak akan tersentuh oleh api neraka, bukan marah. Siapa? Sayyidina Malik bin Sanan. Begitu juga di situ ada seorang sahabat namanya Guzman. Guzman ini juga ikut berperang, tapi dia ketika berperang selalu menampilkan keahliannya, kehebatannya ketika perang. Jadi kayak enggak kurang lillahi ta'ala gitu. Ya, ketika ikut perang. Rasulullah SAW memperhatikan gerak-geriknya Guzman ini. Nabi mengatakan begini, huwa finnar. Guzman ini nanti akan di neraka. Sahabat terheran-heran, ya Rasulullah, dia hebat. Banyak orang-orang musyrikin, orang-orang kafir kalah di tangan dia. Sampai Nabi katakan sampai 3 kali, huwa finnar. Huwa finnar. Dia di neraka, Ternyata betul para jemaah, ketika Guzman ini mengalami luka-luka, ya, kena serangan dari pihak orang-orang musyrikin kafir, dia pergi ke balik semak-semak, balik bebatuan di lereng-lereng Bukit Uhud. Dia secara diam-diam menancapkan pedangnya, bunuh diri, bukan dibunuh orang kafir, karena tidak tahan sakitnya. Ketika bunuh diri, para sahabat terheran-heran, ya Rasulullah, benar apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia mati waktu perang Uhud, tapi bukan dibunuh oleh musuh, tapi bunuh di diri karena enggak sakit. Jadi dalam perangan pun kita dituntut untuk lillahi ta'ala, untuk karena Allah, bukan karena untuk menampilkan kehebatannya ketika memainkan pedang dan sebagainya. Nah, ini Nabi Guzman. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, jemaah, ketika terdesak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semua walam yusilu ila mauqif wahid faminhum man farra ila al-junub. Udah kacau itu tentara kaum muslimin waktu Rasulullah SAW terdesak ini. Ada yang lari ke arah selatan sampai ke perbatasan kota Madinah. Wa minhum man farra ila syi'ib Uhud. Ada yang lari mencari Rasulullah SAW ke lereng-lereng Jabal Uhud. Wa minhum man qasada Rasulullah SAW wa asra ilaihi. Di antara mereka mendapati Rasulullah SAW kemudian dengan cepat-cepat mendekati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadafa anhu kama taqaddam. Kemudian mereka menjaga, melindungi serangan-serangan orang kafir ketika orang-orang kafir menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa baqiya mu'dhamul muslimin. Kaum muslimin sebagian besar mendekat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi dairatit tatwiq, ketika Rasulullah dikepung oleh orang-orang kafir. Thabitina fi amakinihim, mereka tetap di tempat mereka bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yadfa'una al-mutawwiqin wa yuqatilunahum. Mereka tetap menerima serangan-serangan dari orang-orang kafir. Wa haitsu lam yakun bainahum man yaquduhum binidham faqad hasala fi suhum khafida irbaq. Raja'at awlahum fajtaladat hiya wa akhiruhum. Nah, sehingga saking paniknya para sahabat ini ketika perang itu, ada yang maju ke depan, yang bagian depan ke belakang, sampai terjadi benturan-benturan antara sahabat dengan yang antara satu dengan yang lain, sampai ada yang nggak tahu kalau itu sahabatnya, sehingga terjadi pembunuhan. Terkena ayahnya siapa? Ayahnya Sayyidina Hudzaifah, namanya Al-Yaman. Makanya Hudzaifah ibnul Yaman. Nah, Al-Yaman ini meninggal waktu perang Uhud. Di dalam riwayat ini, waktu terjadi kesalahpahaman
dikira musuh, oleh sahabat dibunuh. Nah, ini hatta qatala al-Yaman wa walidu Hudzaifah bi aidil muslimin anfusahum. Jadi Al-Yaman, bapaknya Hudzaifah ini meninggal di tangan kaum muslimin. Falamma sami'u khabara maqtalin Nabi sallallahu alaihi wasallam tara sawabu ta'ifatu minhum wa kharat azaimahum washtakanu hatta tarakul qital wa tashajja'a akharun wa qalu mutu ala ma mata alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalian meninggal di tempat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal. Ya. Kemudian Sayyidina Anas bin Nadhr ketika terdengar Muhammad terbunuh, Sayyidina Anas bin Nadhr angkat bicara dengan suara yang lantang, in kana Muhammadun qad qutil fa inna rabba Muhammadin lam yuqtal faqatiluh. Apabila Muhammad terbunuh, sesungguhnya Tuhan Muhammad tidak pernah mati, maka berperanglah, belalah Muhammad. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terbunuh, dibawa dilindungi, dijaga oleh para sahabat, dilindungi para sahabat. Dan yang paling dahsyat yang mengalami luka-luka ketika melindungi jasad bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Sayyidina Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Insyaallah baina wa hum kadzalika idra Ka'ab bin Malik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syaqqa at-tariq ilaihim fa'arabaha bi'inihi id kana wajhahu tahta halqal mughfar al-bayda fanada Ka'ab bis-saut al ya ma'syar muslimin abshiru hada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Sayyidina Ka'ab bin Malik melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung dia mendekati Rasulullah, terjatuh dan dibawa oleh Sayyidina Ka'ab bin Malik, dan Sayyidina Ka'ab bin Malik teriak, ma'syar muslimin abshiru, bergembiralah kalian, inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah masih hidup, masih selamat, jangan khawatir kalian. Fabada al-muslimun yarji'una ilaihi hatta tajamma'ahu lahu 30 rajulan. Kemudian kaum muslimin semua mendekat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekitar 30 para sahabat mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu. Baik, insyaallah kita lanjutkan nanti bagaimana dahsyatnya serangan-serangan terhadap Rasulullah, dan belum berhenti di situ sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawa oleh Sayyidina Ali ke lereng-lereng Jabal Uhud. Allahu a'lam bishawab. Jazallahu anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khaira. Jazallahu anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa huwa ahluh. Jazallahu anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam afdal ma jazaa nabiyyana an ummatihi. Sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.